Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Pro2 dimanapun kamu berada. Di kesempatan kali ini saya Fitriani Rahman kembali menemani dalam program Belajar di RRI spesial program Guru Keliling. Di kesempatan kita kali ini kita mendatangi adik kita Putri Sofia Hasan di Jalan Metro Tanjung Bunga, tepatnya di Kompleks Perumahan Greenfield. Dan saya bersama dengan gurunya Ibu Haja Siti Hasna. Iya, Hasnawati Bu ya. Ya, nih Ibu, Bu Haji ini Putri Sofia ini kan siswa dari sekolah luar biasa, tentunya SLB Pembina Kota Makassar. Adek ini kelas berapa, Ibu? Sekarang sudah kelas 2. Sudah kelas 2 ya. Pindahan dari Papua. Sekarang sudah kelas 2. Sudah kelas 2. Iya. Dan ini masuk kategori tuna netra. Iya, dia termasuk tunanetra tapi kategori low vision karena Low masih vision. ada sisa-sisa penglihatannya. Oh, jadi low vision itu adalah masih ada sisa-sisa penglihatannya. Dan kita akan pelajari hari ini mata pelajaran PKN, betul Ibu ya? Betul. Iya. Baik, kita langsung masuk ke rumah Putri. Ini rumahnya Bu ya? Iya, betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, ada putrinya? Ada Putri. Oh ya, Putri sudah siap Putri. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah senang sekali ini Putri ya. Kita ke dalam Ibu, silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Iya. Putri Sofia Hasan. Gimana kabarnya hari ini Putri? Alhamdulillah sehat ya. Tadi katanya sudah rindu sekolah ya? Mau sekolah cepat? Mau. Ya silakan Ibu, silakan proses belajarnya dilaksanakan. Putri sudah siap belajar meski di rumah ya? Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Selamat pagi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar hari ini Put? Baik. Alhamdulillah. Putri sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, tanggal 1 Oktober itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ingat tidak? Tanggal 1 Oktober itu adalah Hari Kesaktian Pancasila. Enggak. Ya, bagus. Jadi begini ya, Put, selama ini kurang lebih 7 bulan kita kan hanya belajar lewat online. Terus sekarang Ibu mengunjungi rumahnya Putri. Ya, ini namanya home visit. Ya, selama ini kan kita hanya online. Sekarang Ibu datang bertatap muka dengan Putri. Ya, Ibu mau mengajar sekarang mata pelajaran PKN, ya, yang mana materinya nanti itu tentang mengenal simbol-simbol Pancasila dan lambang negara. Nah, bertepatan dengan hari ini juga Hari Kesaktian Pancasila, materinya tentang Pancasila, ya, betul. Tapi kita tetap menjaga protokol kesehatannya, kita menggunakan masker, ya.
Putri ya, menggunakan masker ya. Iya. Terus kita harus cuci tangan selalu. Nah, kita menggunakan hand sanitizer. Iya. Terus kita harus menjaga jarak. Ya, Iya. itu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, sebelum pelajaran dimulai hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu, membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Coba doa dimulai. Coba baca Al-Fatihah, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang besar suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Kanastain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang doa belajar. Masih hafal tidak? Sudah lupa. Lupa. Nah, dengarkan Ibu ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Ya, amin. Coba amin. Semoga pelajaran hari ini Putri bisa pahami, bisa terima dengan baik, ya. Nah, makanya sebelum kita belajar kita harus berdoa. Ya. Sekarang kita mulai materi hari ini tentang mengenal Pancasila dan simbol-simbolnya. Coba Putri, sebelum kita memulai materi kita harus bernyanyi dulu. Tahu lagu Garuda Pancasila? Belum tahu juga? Coba ikuti Ibu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi. Yang besar suaranya. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Semangat. Ini kan tangannya semangat. Tangannya begini semangat. Ya, bagus. Putri, sekarang kita mulai pelajarannya tentang simbol-simbol dan sila Pancasila. Hafal tidak Pancasila, Put? Lupa juga? Ada Pancasila itu kan terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca itu berarti 5, ya. Sila itu adalah dasar atau asas atau prinsip. Ya, Putri ya. Coba Putri sekarang coba sila pertama apa, Nak? Bunyinya apa sila pertama? Apa ini? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus kedua? Apa kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Ibu mengharap kepada Putri, sebisanya Putri itu mengetahui, mengenal kelima Pancasila, butir-butir Pancasila ya, dan simbol-simbolnya. Putri, Ibu mengharapkan supaya Putri juga bisa menghafal. Hafalkan 1 sampai 5 dan serta simbol-simbol yang ada pada sila Pancasila. Ya? Bisa tidak? Insya Allah. Jadi ingat itu Putri, di situ nanti ya, sila pertama misalnya
Sila pertama, coba ini, ibu bawa ini. Putri pernah lihat begini ya? Ini apa namanya, Nak? Iya. Apa ini? Tahu? Hah? Coba dipegang. Lupa. Ini namanya burung Garuda. Coba lihat, Nak. Biasa lihat enggak? Iya. Iya. Biasa. Di mana biasa lihatnya? Coba dipegang, Iya. jangan. Iya. Jarang-jarang nih. Iya, di kelas tuh, di sekolah ada begini. Pas itu di ruangan kelas itu bagian atas itu ada ini. Ini namanya lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda. Nah, ini burung Garuda ini pas di dadanya itu ada simbol-simbol sila daripada Pancasila. Ya? Ini. Ada apa ini? Lihat tidak, Putri? Iya. Masih lihat? Iya masih. Masih, coba apa? Gambar apa saja yang ada di dada Garuda itu, Nak? Kayak pohon. Iya, itu namanya pohon beringin. Namanya ini. Kayak Apa itu? bintang. Bintang, betul. Bintang 5 ya? Iya. Ini Jangan apa bintang ya? saja, harus bintang 5. Ini apa ya? Itu kepala banteng. Banteng ya. Terus apa lagi? Padi dan kapas. Terus yang satu, rantai. Nah, ke semua ini, simbol ini, Nak, ada pada sila. Misalnya sila pertama apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Melambangkan apa? Bintang. Jadi harus dihafal ya, Putri ya. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa melambangkan bintang. Seperti ini ya, Ibu bawa ini. Ini ada gambar bintang. Ya, ini ya. Ini sila pertama. Iya. Coba dipegang, Nak. Pegang ya. Jadi ingat itu, sila pertama itu melambangkan bintang 5 ya. Bukan bintang 3, harus bintang 5. Dan semua itu ada artinya. Nah, tadi itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sila pertama, sila keberapa lagi? Kedua. Dua, lihat tangannya Ibu. Iya. Kedua. Sila kedua itu sila keberapa? Apa bunyinya? Lupa lagi. Lupa Selalu jadi terus. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab harus dihafal itu, Nak. Pancasila ya. Iya. Enggak boleh tidak dihafal. Harus diurutkan mulai dari 1 sampai 5. Nah, sila kedua tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu melambangkan apa, Put? Ini simbolnya kalau sila kedua. Gambar apa itu coba? Gambar rantai. Rantai. Rantai itu biasa lihat rantai? Iya. Rantai itu saling berhubungan, saling keterkaitan, ya. Nah, jadi semua itu ada artinya yang terkandung dalam sila-sila. Sila kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sesama manusia kita harus saling berhubungan. Nggak bisa kita hidup sendiri. Kita harus berhubungan dengan orang-orang di sekitar, ya. Nah, terus tadi sila pertama dan sila kedua. Sekarang masuk ke sila ketiga. Apa bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Jadi diingat, Nak ya, simpan di sini. Dimengerti, dipahami, ya, supaya mudah dihafal. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Itu melambangkan ini namanya nih, pohon beringin. Nah, pohon itu warnanya apa ini daunnya? Warna apa? Hijau. Warna hijau. Ya, hijau. Nah, ini sila ketiga. Terus kita pindah lagi ke sila berikutnya. Sila keberapa lagi? Sila keempat. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat itu sila keempat ya, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu lambangnya atau simbolnya ini. Lihat enggak, Putri?
Masih bisa lihat? Iya. Kalau enggak lihat, sih maju-maju. Masih bisa. Iya. Itu apa namanya dah? Masih bisa. Masih bisa. Iya. Apa itu, gambar apa? Kita banting. Kepala banteng ya. Kita banting. Terus kita pindah ke sila kelima. Terakhir. Kan ada 5 ya? Iya. Bukan 6 itu, ada 5, namanya panca 5. Ya. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus lambangnya apa? Simbolnya apa? Ini apa? Ini. Apa ini, Nak? Lihat tidak? Gambar apa? Jadi ini gambarnya padi dan kapas. Ya, jadi disusun begini, Nak. Ini sila pertama. Ini sila kedua, lambangnya ini. Sila ke-3 pohon beringin. Ini pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Kelima padi dan kapas. Nah, ke semua ini, simbol ini, nah, ada artinya semua. Ada artinya. Tapi kita belum sampai ke situ dulu. Yang penting kita harus mengenal. Kita harus menghafal tuh sila Pancasila dan simbol-simbolnya. Nah, ini semua ada artinya, Nak, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi, sekarang Ibu mau ulangi dulu. Masih ingat tidak kalau Ibu ulangi? Ibu menyuruh Putri menghafalkan Pancasila. Bisa tidak? Iya. Coba. Pancasila. Pancasila. Yang besar-besar suaranya dong. Iya. Hah? Coba besar suaranya, Nak, sayang. Iya. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Lambangnya? Namanya- Ini tadi. Iya. Ini Apa itu? bintang. Bintang, ya. Pintar. Jadi sila pertama itu lambangnya ini. Bintang. Iya. Terus sila kedua? 2. Coba naikkan tangannya 2. 2. Apa bunyinya? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus lamanya apa? Rantai ya. Terus sila ketiga. Persatuan Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Ya. Iya. Terus lagi. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya ini apa tadi? Coba sebutkan, Putri. Kepala banting. Pintar. Bagus, dapat 100. Terus sila terakhir, sila kelima. Apa ya? Lupa ya? Iya. Keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Ibu simpulkan bahwa sila Pancasila itu ada 5. Ada 5 juga lambang-lambangnya, ya. Harus, tapi tidak boleh terbalik ya. Misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa harus lambangnya ini. Tidak boleh yang lain, harus yang ini. Bintang ya. Ada tersusun di sini dalam burung Garuda ini. Toh? Ini. 1 2 3 4 5. Ya? Jadi begitu ya, Putri ya. Sudah paham? Iya. Sudah mengerti? Jadi sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mengharap kepada Putri, ya. Ini Pancasila itu dan simbol-simbolnya harus dihafal, ya. Jangan sampai ditanya, coba Putri sila keberapa ketuhanan yang Maha Esa? Lupa. Nah, harus dihafal ya, Nak, ya. Jadi nanti setelah selesai pelajaran ini, Putri bisa mengulangi kembali ya. Jadi bagaimana Putri? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu?
Coba ditanya, jangan malu-malu. Siapa tahu ada yang tidak dimengerti, nak. Coba, apa yang mau ditanyakan? Tidak? Enggak. Sudah tahu semuanya? Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang Putri ya, karena materinya sudah dijelaskan semua dan Putri sudah mengerti, makanya Ibu mengakhiri pelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Tapi Putri tetap harus jaga protokol kesehatannya, harus rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker apabila keluar rumah ya. Jadi cukup sekian ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kita bersama dengan Putri Sofia Hasan. Selamat pagi, jelang siang. Sehat hari ini ya? Iya. Iya. Bagaimana perasaannya setelah belajar? Apa yang dirasakan Putri? Belajar di rumah dengan ibu guru. Bagaimana perasaannya, nak? Senang sih. Iya, senang gitu ya. Iya. Katanya sudah rindu sekolah lagi ya? Iya. Iya. Selama di rumah bikin apa, Putri? Selama tidak di sekolah, di rumah bikin apa saja? Biasanya Sekolah sama di rumah. belajar juga di rumah. Iya. Belajar, oke. Oke, ini senang, ada yang mau disampaikan ke ibu gurunya barangkali bagaimana perasaannya Putri mau ke sekolah? Kata jangan Yang malu-malu. jelas Put. senang ya, senang karena kita ada di rumah Putri senang dikunjungi, sudah rindu suasana sekolah, lama tidak berjumpa ibu guru dan ternyata program kita ini bisa mempertemukan Putri dan gurunya. Jadi ada kerinduan yang terjawab ya. Sudah rindu sekali ibu ya saat ketemu ibunya ya. Dan sekarang terobati. Baik, kita nantinya juga akan melanjutkan perjalanan setelah dari rumah Putri kita ke yang lain lagi ya. Siswa kita yang akan kita hari ini ke mana lagi Ibu Asna bertemu dengan Nanti jam apa yang ketiga Kita kita lanjut lanjutkan. ke Jalan Karundrung di rumahnya Muhammad Akbar. kita akan masuk Iya. ke tempat Muhammad Akbar ya. Jadi dari sini nanti kita akan ketemu lagi adik kita Muhammad Akbar yang tentunya nanti perjalanannya agak jauh dari sini. Iya. Kita sekarang berada di perbatasan antara Goa, Makassar dan juga Takalar sebenarnya. Wilayahnya di daerah Barombong di sini ya. Iya. Iya. Betul. Baik Sobat Pro 2, kami akan menuju ke rumah siswa satunya lagi, Akbar ya. Dan saatnya kita pamit dengan Putri. Putri, terima kasih banyak. Ya, Ibu, kita sudah akan segera meninggalkan rumahnya Putri. Putri belajar ya, yang rajin ya. Iya. Assalamualaikum Putri. Ya Ibu Guru pamit ya. Sehat selalu ya Putri. Ya. Mari Bu. Assalamualaikum. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB,
yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Baik Sobat Pro 2, kali ini kita sudah berada di Jalan Karundrung di rumah adik kita Akbar. Dan dia juga adalah salah seorang siswa dari SLB Pembina kelas 2 tunanetra dan masih tentunya siswa dari Ibu Hajah Hasna. Baik Ibu, ini Akbar tunanetra ya? Ya betul. Ya, ini apa yang menjadi kekurangan dari tentunya Akbar ini di matanya? Iya, kelainan penglihatan dia. Ada kelainan penglihatan. Iya. Apakah dia juga tergolong low vision seperti tadi? Termasuk total dia, Ibu. Oh, dia masuk total seperti itu. Baik, kita langsung ke pembelajaran kita masih di Guru Keliling belajar di RRI. Assalamualaikum. Salam. Iya. Mana Akbarnya? Iya. Akbar, Assalamualaikum. Iya. Mau belajar sama Ibu Hasna di? Iya. Hari ini belajar apa, Bu? Hari ini belajar Proksus, Mm-mm. yaitu orientasi dan mobilitas dengan materi mencari benda jatuh. Mencari benda jatuh. teknik mencari benda Teknik mencari benda jatuh. jatuh. Baik, siap-siap belajar ya Akbar ya. Siap. Semangat Akbar. Semangat. Oke. Baik, silakan Ibu Hasna. Pelajarannya dimulai. Apa kabar, Akbar? Baik. Baik, alhamdulillah. Lillah. Cuci tangannya Akbar dulu. Oke, sanitizer dulu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Apa kabar hari ini, Akbar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Lillah. Akbar sudah makan siang? Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang Bu Hasna berkunjung ke rumahnya Akbar untuk mengajarkan bagaimana teknik-teknik mencari benda jatuh. Apa sudah pernah pelajari itu Akbar waktu di sekolah? Belum ya? Belum. Ya belum. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Ya. Kita baca Al-Fatihah. Ya. Coba. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Sekarang doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Akbar pahami, bisa mengerti ya. Iya, iya. Nah, sebelum kita masuki materi hari ini tentang bagaimana teknik mencari benda jatuh, ya. Iya, Jadi iya. ada teknik-tekniknya ya. Kalau misalnya ada benda jatuh, pertama itu kita harus konsentrasi, ya. Tapi Iya. sebelum itu kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi dulu ya, Akbar. Tahu lagu Kasih Ibu? Tidak. Tak pernah dengar? Enggak. Coba Ibu dengar ya. Kasih Ibu Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak ada kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Akbar sayang tak sama Ibu? Sayang. Ya sayang. Jadi makanya Akbar kan tidak selamanya kecil ya. Nah, nanti harus mandiri Akbar.
Jadi misalnya kalau selamanya sama ibu, kan Akbarnya mungkin tidak mandiri karena mengharap bahwa ada ibu, ya. Iya. Makanya di sini kita kasih materi pelajaran tentang teknik-teknik mencari benda jatuh. Iya. Kalau misalnya tidak ada ibu, terus ada benda kita jatuh, terus Akbar yang harus mandi mencari benda tersebut, ya. Nah, teknik pertama itu Akbar. Di sini pertama itu Akbar kita harus konsentrasi. Iya. Tahu konsentrasi? Tahu. Tahu. Konsentrasi toh di mana benda tersebut. Jadi ibu sekarang jelaskan dulu, sebentar kita praktek ya. Iya. Jadi pertama itu kita konsentrasi dulu di mana benda tersebut jatuh terakhir. Toh, di mana benda tersebut berbunyi terakhir. Nah, setelah itu kita datangi lokasi tersebut. Toh, Iya. kita datangi terus kita menuju ke lokasi tersebut. Terus selanjutnya kita menerapkan teknik namanya upper hand. Tahu upper hand? Tidak. Upper hand itu tangan menyilang ya. Sebentar ya Ibu praktekkan saya. Tangan di atas. Tangan di atas. Telapak tangannya menghadap ini ya, menghadap keluar. Ya. Namanya upper hand ya. Iya. Terus ada juga teknik berikutnya lower hand. Lower hand itu tangan menyilang ke bawah. Atau boleh coba begini ya. Nah, coba dulu nak. Jadi ini namanya upper hand. Ini lower hand. Itu ini tangannya telapak tangannya menghadap ke keluar. Ini yang menyilang ini telapak tangannya menghadap ke dalam. Nah, apa gunanya ini Akbar? Ada gunanya. Ya, ada gunanya untuk melindungi dirinya Akbar. Siapa tahu misalnya di depannya ada benda, toh ada lemari kah? Pokoknya apa saja. Nah, yang terkena ini kan yang pertama terkena bukan ini badannya, bukan bagian mukanya, ya. Gunanya ini melindungi ini bagian atas. Sedangkan ini melindungi bagian badan bawah, ya. Iya. Jadi itu teknik yang ketiga itu. Terus sudah kita melaksanakan tadi itu gerakan itu, terus kita jongkok, ya. Jongkok. Ya sebentar ya, anunya dulu penyelesaiannya dulu. Sudah jongkok, kita meraba tembok lantai mulai dari lingkaran kecil sampai keluar, atau akhirnya mendapatkan benda tersebut. Ya, mengerti? Mengerti Akbar? Mengerti. Nah, jadi itu tadi penjelasannya ya. Sekarang kita praktek mencari benda jatuh. Seperti misalnya apa sih benda jatuh ini? Dengar, konsentrasi ya Akbar. Siap. Kalau misalnya ada benda jatuh, tunggu dulu lah, tunggu dulu, sebentar ya. Tunggu dulu, ada sedotan dulu Bu. Ambil tadi, ambil. Jadi ini benda Ibu buang ya. Tunggu dulu belum. Kita dulu tuh mendengarkan di mana lokasi benda tersebut jatuh. Iya. Setelah itu ini kan lokasinya Akbar sudah tahu tuh, jadi ini kita harus menggunakan teknik ini nak, lower hand dengan upper hand, ya. Karena jangan sampai di depannya itu ada rintangan, ya. Kalau ada rintangan kan ini yang kena, bukan langsung ini, ya. Iya. Ya, jadi kita menuju ke lokasi tersebut. Terus tadi sudah tahu di mana posisi lokasinya itu benda jatuh, sudah Iya. tahu. Jadi kita menuju ke situ ya, sambil ya di sini. Sekarang jongkok Akbar, jongkok terus untuk menjadi benda jatuh itu, jadi tangannya begini ya, mulai kita meraba mulai lingkaran kecil. Ya ini berarti dapat ini toh. Kalau seandainya misalnya ini benda tidak didapat, atau misalnya bendanya ada di sini, di situ toh, kita lagi mutar mencari dengan teknik seperti tadi. Ya mencari, akhirnya didapat benda tersebut. Sudah bisa? Iya. Ibu ulangi lagi ya. Duduk dulu Akbar. Duduk yang manis.
Coba Ibu ulangi ya. Pertama tuh kita mendatangi lokasi tempat tersebut ya. Ya. Carinya begini ya. Mulai dari lingkaran kecil, putar. Kalau misalnya tidak didapat, maju lagi Akbar. Setelah kita seterusnya, dapat. Ya sudah. Jadi begitu teknik cara mencari benda jatuh. Atau bendanya, kalau ada bendanya Akbar jatuh, apa diambil atau tidak? Ambil. Diambil ya. Jadi begitu caranya mencari benda Jatuh. Kalau misalnya tidak bunyi, bagaimana caranya? Misalnya barangnya Akbar jatuh, tapi itu tidak berbunyi. Kira-kira bagaimana caranya, Akbar? Bertanya mama. Iya, kita minta bantuan sama Mama. yang ada orang di situ, ya. Jadi itulah tadi pelajaran hari ini tentang teknik-teknik mencari benda jatuh. Apa yang mau ditanyakan, Akbar? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada. Selama ini Akbar kerja apa di rumah? Duduk. Duduk. Lah ya? Biasa keluar. Biasa keluar main. Keluar main. Ya di sini banyak temannya ya Akbar? Itu sana. Heeh. Banyak teman. Jadi Akbar begitu tekniknya cara mencari benda Jatuh. Ya, diingat ya. Ya. Nanti kalau kapan-kapan sudah mulai sekolah, kita akan ketemu kembali mempelajari ulang tentang ini ya. Ya. Nah, jadi sebelum Ibu Guru mengakhiri materi hari ini, Ibu Hasnah pesan sama Akbar. Jadi sekarang Akbar tetap menggunakan masker ya. Hah? Itu mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya nak? Ya. Jadi sebelum materi ditutup hari ini, kita berdoa dulu. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pintar Akbar ya. Baik Sobat Pro 2, kita baru saja bersama dengan Akbar dan Ibu Hajah Hasnah untuk mengikuti proses pembelajaran Proksus ya, program khusus itu Ibu untuk menemukan benda jatuh. Dan kita senang sekali kita ajak ngobrol. Akbar, bagaimana rasanya Akbar dikunjungi oleh Ibu Guru nak? Enak. Rasanya enak. Bagaimana, sudah mau masuk sekolah? Sudah. Tapi belum bisa masuk sekolah sekarang ya? Iya. Iya, jangan terlalu jauh main dan berkerumun dengan teman-teman ya. Iya. Iya. Nah, Akbar tadi setelah belajar dengan Ibu, Akbar jadi tahu ya bagaimana caranya untuk mendapatkan benda jatuh. Iya. Iya. Jadi lebih tahu. Kalau selama ini Akbar caranya bagaimana? Biasanya dibimbing sama orang tua begitu. Iya. Iya. Oh iya. Sekarang sudah bisa sendiri ya? Iya. Sudah mandiri, sudah bisa. Dan ini Bu, ini kan Akbar termasuk yang total ya Bu ya, penglihatannya memang sudah tidak ada yang terlihat cahaya. Nah, bagaimana sebenarnya proses pendidikan yang sebaiknya diberikan kepada Akbar supaya dia lebih beradaptasi dengan kondisi yang ada? Sebenarnya ini anak memang dia total, tapi dalam sosialisasinya itu dengan teman-temannya dia berani dia. Ya. Dia dengan teman-temannya di sekolah itu dia merasa bahwa dia bisa begitu dia kalau dengan teman-temannya. Jadi semangatnya sebenarnya luar biasa ya. Ini saja kalau saya belajar PDE kan, dia tuh seakan-akan dia pokoknya dia semangat sekali. Iya. Oh, jadi dia juga ikut pembelajaran daring, Bu ya? Iya, daring dia. Dan dia cepat memahami apa yang menjadi materi. Iya, dia termasuk cerdas ini, Bu. Oh iya, oke. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Akbar. Tepuk tangan ya Akbar, luar biasa Akbar ya. Oke, sekarang kita ngobrol dengan ibunya Akbar. Ibu siapa namanya Bu? Nina. Ibu Nina.
Oh ya, Bu, ini sejak kapan Akbar diketahui sebagai seorang anak yang berkebutuhan khusus? Sejak umur 1 tahun. Oh, sejak 1 tahun Bu ya, baru ketahuan Bu ya. Iya. Tapi bagaimana progresnya Akbar dalam bersosialisasi di rumah? Seperti anak normal pada umumnya. Iya, dia semangat Bu ya. Ya, serba sendiri. Serba sendiri. Jadi sebenarnya bisa dia lakukan sendiri Bu. Ya, jadi dia juga sering membantu Ibu begitu? Iya. Apa saja biasanya dia bantukan ke Ibu? Biasa aja bantu cuci piring. Oh ya, aduh luar biasa Akbar ya. Itu bisa Bu ya dilakukan Akbar ya. Ini kan dia sekolah ya, dan sekarang karena kondisi pandemi tidak bisa sekolah di sekolahnya. Apakah dia sering mengeluh misalnya tidak ke sekolah atau bagaimana Bu? Enggak, Bu. Oh, dia paham ya bahwa tidak boleh kemana-mana. Baik, terima kasih Akbar sudah menemani kita belajar di rumahnya Akbar. Mudah-mudahan Akbar selalu belajar ya. Amin. Amin. Jadi anak yang cerdas ya. Amin. Amin. Baik, Sobat Pro 2, kebersamaan kita di Belajar di RRI untuk program khusus Guru Keliling di kesempatan hari ini bersama dengan Ibu Haji Hasna cukup sampai di sini. Kita sudah mendatangi 2 siswa dan semuanya tentunya sangat senang didatangi oleh gurunya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.